Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Hadian di YouTube channel Ahmad Hadian. Pada malam hari ini kembali akan kita ikuti kajian pada tarawih hari ketiga bulan Ramadan tahun 1442 atau malam keempat di bulan Ramadan ini. Nampaknya panitia masih menyiapkan meja untuk kajian dan alhamdulillah jamaah sebagian sudah ada yang pulang setelah selesai sholat tarawih. Namun alhamdulillah baik ikhwan maupun akhwat masih ada di Masjid Ar-Rahman ini. Dari Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan, kajian ini saya tayangkan untuk Anda semua. Nampaknya Ustadz Zulkarnain sudah berada di antara kita dan sesaat lagi beliau akan menepati mimbar yang telah disiapkan untuk memulai kajian. Mohon maaf untuk rekaman tadi malam terlalu bersemangat sampai full dan ternyata ada kesulitan secara teknis sampai saat ini belum bisa saya upload ke dalam YouTube, tapi insya Allah menyusul. Sesaat lagi nampaknya Ustadz Zulkarnain akan siap-siap menepati tempat yang telah disediakan. Masih berbincang-bincang dengan Ketua DKM Masjid Ar-Rahman. Ini adalah kotak-kotak infak yang insya Allah selalu diedarkan di setiap malam pada sholat isya sebelum dimulainya tarawih. Dan ini adalah jamaah Pak Anto. Pak Anto ini salah satu warga Tata Ruang Sakarta, Kota Baru Parahyangan, yang insya Allah beliau adalah salah satu jamaah yang insya Allah setiap saat hadir di Masjid Ar-Rahman ini. Kita masih menunggu. Nampaknya obrolannya cukup serius, sementara jam sudah menunjukkan jam 8:15 menit. Kita tidak tahu apakah akan segera dilaksanakan kajiannya atau masih ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Kita tunggu saja. Alhamdulillah nampaknya Ketua DKM Masjid Ar-Rahman telah mempersilakan Ustadz Zulkarnain untuk
duduk di atas mimbar dan memulai kajiannya. Baiklah, kita ikuti bersama-sama kajian pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, kita sangat bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari-hari di mana rasanya sehat itu begitu mahal bagi kita. Di saat banyak orang yang saudara-saudara kita yang saat ini sedang melakukan isolasi dan mereka sangat berharap bisa berkumpul dengan keluarganya. Tapi Allah memudahkan kita berkumpul dengan keluarga kita. Salawat dan salam kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di setiap Ramadan, mungkin di setiap malam ceramah ataupun subuh juga ada ayat ataupun hadis yang itu hampir selalu dibacakan oleh para penceramah kita, kan? Misalnya surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu sering diucapkan, diingatkan kepada kita. Ataupun hadis misalnya apa, man shoma ramadhana, gitu kan, man qoma ramadhana. Tapi malam hari ini dalam waktu beberapa menit ini insyaallah coba kita lihat ada apa di balik ayat-ayat ataupun hadis-hadis ini semuanya, ya, supaya kita tidak sekedar menghafal bacaan-bacaan itu, tetapi mengerti ada apa di balik ini semuanya. Dan saya mau ingatkan nanti adik-adik ya, kalau waktunya udah lewat ini, saya biasanya kalau ngomong itu suka lama, tiba-tiba udah sahur aja gitu. Jadi mohon maaf kalau saya lihat ada yang sudah ngantuk, nah berarti saya udah layak untuk di stop gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, begitulah kita tidak ingin ya menjadi muslim yang sekedar lapar, haus, letih, ngantuk begitu ya, tapi tidak menangkap makna besar di balik 30 hari Allah sediakan Ramadan ini. Ini ada sesuatu yang besar tentunya. Ya. Beda kalau misalnya ibadah itu 1 hari, 2 hari, ini 30 hari, ayyam ma'dudah. Nah, kita akan lihat betapa besar ini urusan. Ini lapar, haus, menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan, ini urusannya sangat besar. Ini urusan penting. Ini urusan membuka pintu Ar-Royan, pintu surga. Begitu Nabi kita mengatakan, kan? Itu pintu spesial. Ini urusan besar. Inilah urusan di mana hari-hari dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau nggak ada Ramadan ini, rasanya dosa kita ini udah susah tadi kan ya. Mau tunduk mata terus gitu ya, tiba-tiba ada godaan gitu kan. Buka HP, aduh berita-berita hoax segala macam begitu kan, susah menghindari itu. Maka Allah temukan kita dengan Ramadan ini adalah urusan besar, urusan terhapusnya dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi kita ingin lihat malam hari ini bukan urusan sekedar lapar haus, yang mohon maaf mungkin adik-adik ini, anak-anak kita ini juga sama, dia lapar haus, tarawih sama dengan kita. Kuat mereka. Mungkin saudara-saudara kita non muslim juga kalau nahan makan dari subuh sampai maghrib sanggup mereka itu. Tapi ada urusan besar bagi orang-orang beriman itu, ya. Nah ini yang mungkin kira-kira kita ingin sebutnya dengan ruh Ramadan, ya. Nah, ruh ataupun hakikat. Nah Bapak Ibu sekalian,
Sebenarnya ruh ini kita ambil dari tadabbur ayat-ayat dan juga memperhatikan hikmah dari hadis-hadis Nabi yang sering kita dengarkan itu di Ramadan itu. Saya ingin memberi contoh misalnya, ya, ruh sholat misalnya. Ya. Kalau kita tidak mampu menangkap ruh sholat itu, maka kita akan berdiri, ya, meletakkan tangan di dada, ruku, sujud, bangun, begitu aja. Tapi kita nggak mampu ada apa di balik sholat itu. Padahal sama, ya. Dan nanti kita akan lihat hampir semua aktivitas muslimin ini adalah urusan-urusan besar yang dia itu tersambung ke langit sana. Ya. Terus sholat itu adalah, misalnya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ada yang tahu artinya apa itu? Kalau ada yang tahu boleh pulang duluan. Ayat ini kayaknya akrab ini kita. Tadi Imam juga membacakan surat-surat awal Al-Baqarah. Jadi kita ingin melatih juga pendengaran kita apa yang dibaca Imam itu. Itu urusan-urusan penting semua itu yang dibaca Imam tadi. Itu adalah ruh sholat, yaitu orang-orang yang dia merasakan mulaqu rabbihim. Mulaqu itu apa? Dari dalam PS ini mulaqu itu liko itu bertemu dengan Rabb-nya. Jadi orang-orang yang sholat dengan khusyuk itu dia merasakan dia sedang bertemu dengan Rabb-nya. Apakah kita merasakan tadi kayak begitu sholat kita? Ya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sama dengan kalimat yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, apalagi WA kita belakangan ini sangat seringnya. Apa itu kalimat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat itu juga raji'un. Raji'un itu adalah kembali, pulang, telah berpulang ke rahmatullah. Dan salat Allah menggunakan kata-kata raji'un, dia berpulang. Jadi sholat itu ruhnya adalah dia sedang bertemu dengan Rabb-nya dan dia meyakini bahwa dia akan pulang kepada Rabb-nya. Ini ruh sholat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan sekedar gerakan-gerakan fisik,